Menurut lo, ada nggak momen di mana keempat kaki kuda sama sekali nggak nyentuh tanah pas lagi lari? Susah ya? Karena mata kita kurang cepat aja menangkapnya. Tahun 1878 di Palo Alto, California, ada seorang namanya Leland Stanford, seorang taipan kereta api, pengusaha besar, mantan gubernur, dan juga penggila kuda. Dia punya perdebatan sama partner bisnisnya soal satu hal spesifik ini. Pas kuda lagi lari kenceng, apakah ada momen di mana keempat kaki kuda itu lepas dari tanah secara bareng-bareng? Kedengarannya sepele ya, tapi ini pertanyaan yang bikin banyak orang berdebat waktu itu. Karena mata manusia selalu lambat buat mastiin. Stanford yang duitnya lumayan banyak, akhirnya bayar seorang fotografer buat nyari jawabannya. Namanya Edward Muybridge. Muybridge memasang 12 kamera berjejer di sepanjang lintasan pacuan kuda. Masing-masing kamera disambungin ke benang tipis yang melintang di jalur kuda. Begitu kuda lari, badannya nyenggol benang itu, shutter kamera tuh otomatis kepencet. Satu kuda lari, 12 foto keambil, satu persatu dalam hitungan detik. Hasilnya, ya, keempat kaki kuda beneran lepas dari tanah. Tapi bukan di momen yang selama ini digambar sama pelukis-pelukis. Coba lu perhatiin lukisan-lukisan lomba pacuan kuda pada zaman dulu. Kaki depannya tuh kebuka lebar. Terus kemudian kaki belakangnya juga kebuka lebar. Kayak kuda lagi terbang. Sebutan kerennya, flying gallops. Itu bukan gaya lukisan sembarangan loh teman-teman. Itu konvensi yang dipakai ratusan tahun. Dari lukisan-lukisan besar di museum yang kita lihat, sampai ilustrasi di majalah pacuan kuda. Semua pelukis gambar kuda berlari dengan pose yang sama. Karena mereka semua percaya, ya begitulah kelihatannya kalau misalnya kuda lagi lari kenceng kayak gini. Nah, sedangkan foto Muybridge akhirnya tuh ngebuktiin kalau itu tuh semuanya salah. Pas keempat kaki kuda beneran lepas dari tanah, posenya tuh bukan terbang, tapi kakinya tuh lagi ngumpul, ya. Lagi ngumpul, rapat di bawah badannya kan, nih. Jadi kayak lagi lompat kodok, kurang lebih begitu. Nggak ada satupun pelukis yang pernah gambar pose kayak gitu, karena nggak ada yang maksudnya nggak ada manusia gitu yang pernah bisa lihat momen itu secara langsung, nggak bisa gitu loh. Begitu fotonya dipublikasikan di majalah Scientific American tahun 1878, dunia seni itu gempar, kaget beneran. Konvensi kuda terbang yang dipakai ratusan tahun hilang dari lukisan dan ilustrasi dalam waktu singkat. Bahkan pelukis-pelukis ya kayak Edgar Degas itu ikut ngubah cara dia ngegambar kuda gara-gara ya satu rangkaian foto ini. Nah, oke, taruhannya udah menang, tapi Muybridge nggak berhenti sampai situ aja. Dia punya ide lain. Kalau 12 foto itu disusun berurutan, terus diputar cepat satu-satu, apa yang bakalan kelihatan? Setahun kemudian, 1879, dia bikin alat namanya Zoopraxiscope. Nih, kalian bisa lihat. Cara kerjanya sederhana, jadi gambar-gambar itu digambar ulang lagi di piringan kaca. Terus piringan kacanya itu diputar cepat sambil disorot cahaya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi diputar tuh sambil ada cahayanya. Muybridge ini nunjukin alat ini pertama kali hanya ke Stanford dan beberapa teman dekatnya aja. Di musim gugur 1879. Bayangin lu ada di suatu ruangan deh, di mana belum ada satu orang pun di bumi yang pernah melihat gambar bergerak sebelumnya. Yang mereka tahu kan
soal gambar itu kan cuma ada dua. Yang pertama foto yang diam, kemudian lukisan yang diam. Terus pas piringan itu mulai diputar ya, dan buat pertama kalinya dalam sejarah manusia, kumpulan foto diam berubah jadi gambar yang bergerak. Keren ya? Nggak ada catatan pasti sih soal reaksi mereka malam itu, tapi kan lu membayangkannya aja, lu orang pertama gitu. Tapi coba deh, gimana rasanya jadi orang yang pertama kan? Pas lu ngeliat itu, lu bayangin. Video secara harfiah lahir dari pertanyaan fotografi. Bukan dari niatan bikin video, tapi dari usaha jawab satu pertanyaan sederhana soal udah. Kalau video itu memang lahir dari fotografi, pertanyaan simple, kenapa fotografi nggak pernah mati? Karena dari sinilah dua bahasa visual yang kita pakai tiap hari itu lahir, foto dan video. Coba lu pikir, hari ini aja, berapa kali lu mutusin mau posting story atau reels dari momen yang sama? Ada momen yang lu foto, ada momen yang lu video. Coba gue kasih beberapa contoh situasi ya. Di restoran, pas makanan baru datang di meja, kebanyakan orang refleks foto, bukan videoin. Tapi pas nyerayain ulang tahun temen ya, tiup lilin, orang-orang nyanyi bareng, kebanyakan malah videoin. Terus waktu pakai outfit baru sebelum berangkat kerja, foto. Pas nunjukin gimana caranya bikin sesuatu kayak resep, tutorial makeup, videoin. Lucunya nggak ada yang pernah ngajarin kita aturan itu secara eksplisit. Nggak ada yang bilang kalau makanan foto aja, atau kalau acara wajib video. Tapi entah kenapa ya, hampir semua orang tuh mutusin dengan pola yang mirip. Dan kayaknya kita tuh nggak pernah beneran mikirin kenapanya deh. Cuman insting. Tapi insting itu sebenarnya ngikutin satu logika yang jangan kita sadari. Kita semua ngelakuin hal itu, tapi nggak pernah sadar ada yang ngajarin nggak ya. Kalau dipelajarin, ternyata ilmu bahasanya punya penjelasan nih. Namanya semiotika. Ilmu yang mempelajari gimana tanda menghasilkan makna. Dalam semiotika, foto itu satu tanda, beku, berdiri sendiri. Kalau video itu rangkaian gambar. Satu gambar disambungin ke gambar berikutnya, terus berikutnya lagi. Bedanya bukan cuma soal diam dan bergerak. Bedanya soal gimana makna itu terbentuk. Satu foto, maknanya harus lengkap di situ juga. Nggak ada sebelum dan nggak ada sesudah yang bisa dilihat sama penonton. Sedangkan video, maknanya itu terbentuk dari hubungan antara gambar, dari apa yang kejadian sebelumnya dan sesudahnya dalam satu momen. Makanya, waktu lu foto satu momen, lu lagi milih satu potongan yang harus cukup kuat gitu buat berdiri sendiri. Waktu lu videoin, lu tuh ngasih penonton perjalanan buat diikutin. Coba gua kasih contoh biar lu kebayang. Makanan yang baru datang di meja tadi, kenapa bisa cocoknya di foto? Karena maknanya udah lengkap dalam satu frame. Penonton gak butuh tuh tahu apa ya kan kejadiannya, yang sebelumnya dan sesudahnya. Cukup lihat satu gambar, udah dapet ceritanya. Tapi, acara tiup lilin tadi deh, coba dibikin foto doang. Satu foto, orang tiup lilin, selesai. Ya cuman orang tiup lilin kan, nggak ada rasa momennya di situ. Karena maknanya bukan dari satu detik itu doang. Maknanya tuh ada di rangkaian sebelumnya. Orang-orang lagi nyanyi, nunggu, ketawa, terus baru tiup lilinnya. Itu cuman bisa disampaikan lewat rangkaian, bukan satu potongan aja. Dua tugas yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Balik lagi ke Muybridge, foto-fotonya kan cuma gambar diam ya.
nggak ada satupun yang beneran bergerak. Tapi begitu diputar cepat dengan alat yang dia ciptakan yang namanya zoom presiscope tadi, otak kita tuh ngelihatnya tuh sebagai gerakan yang mulus. Kenapa bisa begitu? Ada satu psikolog namanya Max Wertheimer tahun 1912 yang meneliti soal ini. Dia tuh nemuin kalau dua gambar diam ditampilin bergantian dengan jarak waktu yang pas, otak kita tuh otomatis ngisi celah di antaranya. Otak kita tuh nyiptain gerakan yang sebenarnya nggak ada di layar. Ini disebut V phenomenon. Gue coba kasih gambaran sederhananya deh. Lu pernah lihat gak lampu neon yang nyalanya tuh bergantian? Kan? Kelihatannya tuh kayak berjalan gitu, kayak dari kanan ke kiri. Sebenarnya tuh cuman lampu-lampu yang diam yang nyala mati bergantian aja. Ya otak kita kurang lebih nyiptain jalannya. Sama kayak flipbook deh. Pasti kalian waktu kecil pernah bikin flipbook. Yang dimana kan gambar itu kan cuman gambar yang diam gitu kan. Kayak contoh kalian gambar orang yang lagi berlari gitu. Itu kalian pasti dikit-dikit bikin posenya yang berbeda. Terus dibuka cepet pakai jempol, kurang lebih beginilah gitu. Nggak ada satupun gambar yang bergerak sebenarnya, semuanya tuh gambar diam seperti yang tadi gue bilang. Tapi begitu dibuka cepat, otak kita tuh melihatnya itu sebagai satu gerakan yang mulus. Nih gue kasih contohnya. Itu barusan yang lu lihat, itu disebut V phenomenon. Jadi kejadian langsung di depan mata lu. Video itu kurang lebih kerjanya kayak gitulah. Yang lu lihat itu sebagai gerakan, digerak. Sebenarnya itu nggak pernah ada secara fisik. Yang ada tuh cuma rangkaian gambar diam, kemudian disusun cepat, dan otak kita itu nyambungin jadi ilusi gerak. Jadi video itu sebenarnya cuma trik yang otak kita sendiri percaya. Ini bagian yang menurut gue paling bikin mikir. Ada filsuf namanya Henry Bergson. Dia justru ngeritik cara kerja film. Menurutnya, waktu yang beneran kita alami itu sebenarnya mengalir terus, gak terputus-putus. Dia menyebutnya diure. Tapi sinema, walaupun sinema ngerekam apa yang kita alami, sebenarnya tuh gak pernah beneran nangkap hal itu. Sinema tuh cuma nyusun potongan-potongan waktu yang beku, satu demi satu, terus dijahit jadi kelihatan mengalir. Nah, sama kayak fotografi. Cuman bedanya, video itu ngejahit lebih banyak potongan, jadi ya sampai jahitannya tuh nggak kelihatan lagi. Menariknya, otak kita sendiri tuh mirip-mirip lah kerjanya kayak gitu. Coba deh lu ingat satu momen berkesan di hidup lu. Rasanya tuh kayak lu bisa deh muter ulang momen itu. Mengalir utuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau diteliti, ingatan itu tuh sebenarnya nggak beneran kerja kayak ngerekam video yang utuh. Otak kita tuh cuma nyimpen potongan-potongan, lokasi, ekspresi wajah, kemudian potongan-potongan itu disambung ulang jadi kerasa lebih mengalir aja. Persis kayak video. Kerasa utuh, padahal disusun dari kepingan-kepingan. Jadi walaupun video kerasa lebih hidup dari kumpulan foto, dia tuh tetap aja kumpulan-kumpulan momen-momen beku yang disusun rapi. Video tuh nggak beneran menangkap waktu. Dia tuh cuma jago nyamarin jahitannya. Sama kayak ingatan kita sendiri. Jadi setelah semua ini, mana yang lebih unggul? Foto atau video? Menurut gua, pertanyaannya itu udah salah dari awal. Foto bagus buat momen yang butuh dibekukan. Yang maknanya tuh harus lengkap dalam satu frame. Video bagus buat momen yang butuh dialirkan. Yang maknanya baru kebentuk lewat rangkaian waktu. Makanya insting lo yang tadi, yang memilih story buat foto satu momen, dan video reels buat momen lainnya, itu sebenarnya bukan asal-asalan. Itu lo lagi milih bahasa yang paling pas buat cerita yang mau lu sampein. Ini juga
kenapa gitu kan? Kadang kita melihat konten yang niatnya bagus, tapi hasilnya aneh. Misalnya gini, momen yang seharusnya butuh dialirkan, dipaksa jadi satu foto doang. Rasanya kan kayak aneh gitu, kayak kurang. Kayak nggak tahu kurangnya di mana. Atau sebaliknya, momen yang sebenarnya cukup satu frame aja, dipaksain jadi video 1 menit. Malah kerasa bertele-tele, nggak jelas. Maksudnya mau kemana? Bukan soal kontennya jelek. Mungkin ada cara yang salah memilih bahasa. Coba mulai sekarang, sebelum lu dokumentasiin sesuatu, tanya dulu sama diri sendiri. Momen ini tuh lebih cocok diceritain lewat foto atau video. Bukan pertanyaan teknis, tapi pertanyaan soal bahasa apa yang paling jujur buat momen itu. Tapi gimana ya kalau yang disambung itu bukan foto dari objek yang sama? Gimana kalau 2 gambar yang sama sekali nggak ada hubungannya, disandingin begitu aja? Kita bahas di episode berikutnya ya.